Halo teman-teman, balik lagi ke video aku. Buat yang baru gabung, selamat datang. Nama aku Noni. Dan hari ini aku bakalan pergi ke Helsinki untuk jalan-jalan dan juga untuk ketemu sama teman aku. Dan kita bakalan ngobrolin tentang gimana rasanya kerja di Finlandia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan juga buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan, jangan lupa untuk cek description box aku dulu. Siapa tahu pertanyaan teman-teman itu udah dijawab di video-video aku sebelumnya. Oke, langsung kita mulai ya. This is Ethiopia. Yeah. So I came with my friend Anjali. Yes. So that's all Hello. the Ethiopian dish. Yes. And here we have a very mixed kind of food. And here is the beef with the spice from Ethiopia, Okay. and the beef with turmeric, and the cabbage. And here we have also a kind of lentils and Okay. some salad here. So you can eat like this one. Wow. You take this. That's how we eat. Yeah. Now Okay. I know. Yeah. Okay. Aha, oke. So do you know the ingredient? Udah. Nih akhirnya aku udah ketemu sama temen aku. Kita sebenarnya udah makan sih ya tadi. Namanya Iya. siapa? Nama aku Farel. Aku tinggal di Helsinki. Iya, ini baru ketemu tau nggak? Parah ya kita ya. Iya nih, aku pengen nanya-nanya nih kak. Kan kakak di sini jauh lebih lama nih daripada aku. Gimana sih rasanya kerja di Finlandia? Well, gimana rasanya bisa lebih spesifik? Mungkin gimana kakak bisa dapet kerjaannya, terus oke. situasi kerjaannya tuh kayak gimana gitu. Well, sebenarnya agak susah sih nyari kerjaan di Finlandia ya, karena kebanyakan itu tempat-tempat yang dibutuhkan itu yang berbahasa Finland gitu. Kalau yang berbahasa Inggris agak, maksudnya nggak banyak gitu. Iya, ya. Jarang gitu. Dan juga spesialis aku juga sebenarnya kebanyakan yang berbahasa Finland gitu, karena kan customer service, spesialis aku customer service. Yang harus aku hadapin ya orang Finland ya kan, jadi ya harus bisa berbahasa Finland gitu. Oke. Jadi dibilang susah banget karena Bahkan buat orang lokal aja susah ya. iya, buat kerja. orang lokal aja susah gitu, apalagi buat aku gitu ya kan. That's why pertama kali aku ke Finland tuh aku langsung memaksakan diri gitu. Aku harus climb high, dig deep gitu ya. Climb high, dig deep gitu. Jadi memaksimalkan kemampuan aku untuk belajar bahasa gitu. Karena aku dalam pikiran aku udah punya planning aku bakalan tinggal lama di sini gitu. Jadi aku harus at least speak the language gitu ya. Iya, guys. Gitu. Nah, kalau kakak sendiri waktu pertama datang itu visanya apa sih? Karena banyak banget nih yang nonton nih, terutama mereka nanya tentang bahasa. Apakah itu maksudnya bisa datang ke Finlandia khusus untuk belajar bahasa dulu baru cari kerja? Itu visanya gimana? Itu juga aku agak susah ya, karena aku datang ke sini kan diundang ya, istilahnya aku diundang jadi visa turis gitu. Oke. Ada yang sponsorin jadi visa turis, tapi kalau nggak ada yang sponsorin aku kurang tahu Agak juga, susah agak kayaknya susah ya. sepertinya. Karena kan juga aku waktu kesini nggak kayak yang misalnya kalau mau ke Perancis atau Jerman kan mereka harus kursus dulu ya, harus ya kan, Iya, harus iya. kursus bahasa Perancis dulu atau harus kursus bahasa Jerman dulu sampai A berapa gitu ya levelnya. Level tertentu Level gitu. tertentu, tapi itu pun walaupun sebagai turis loh. Iya. Iya kan? Iya, iya. Katanya. Cuman ya kalau aku sih enggak ada kayak begitu-begituan. Enggak tahu ya.
Iya, aku juga bingung karena banyak banget yang nanya kayak Kak, kalau misalnya mau belajar bahasa Finnish di Indonesia di mana kagak tahu ya. Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Biasanya tuh kita datang ke sini karena kuliah. Dia kuliah. Kalau aku ada yang sponsorin. Iya, gitu. karena ada yang sponsor atau kuliah, pokoknya udah ada purpose-nya dulu, tujuannya, baru kita bisa belajar bahasanya tuh pas udah di sini gitu. Iya, betul. Jadi tidak semudah itu gitu loh, karena kayaknya banyak yang pengen kemari dan pengen mungkin pindah kali ya, hijrah gitu kemari. Iya. Tapi karena terhalang bahasa, mereka nanya tuh. Tapi ada juga sih yang kayak tenaga kerja yang dicari seperti musiman ya, kayak buat pemetik berry gitu kalau lagi musim musim Summer gitu ya? fall. Apa ya? Summer Musim fall gugur. gitu kali ya. Ya, musim gugur itu kan di sini hutannya langsung tumbuh jamur, tumbuh berries. Nah, Iya. itu saking luasnya hutannya Finland, karena Finland ini 72% hutan ya. Hutan, Jadi iya. terhijau di Eropa gitu. Jadi statistiknya itu menunjukkan kalau Finland yang terhijau di Eropa karena 72 lebih tepatnya 72% wilayahnya itu hutan gitu. Jadi komoditas itunya gede banget, jadi butuh butuh tenaga kerja yang gede Iya. juga gitu. Biasanya sih dikirim dari Filipina, Thailand. Nah itu jadi mereka juga ekspor ke luar juga loh, beris hutannya itu jadi favorit juga di Eropa belahan ya, di internasional juga mereka juga pesennya dari Finland juga gitu. Nah itu biasanya dari situ bisa tenaga kerja ngambil dari Indonesia atau dari apa, tapi harus bener-bener ketemu yang penyalur tenaga kerjanya yang bener, jangan mau nanti yang suruh bayar ini bayar itu terus Banyak yang akhirnya- bapuk. betul. Banyak yang bohongan. Hati-hati zaman sekarang hati-hati. Iya, benar sih. Tapi kalaupun itu juga cuma bisa kerja berapa bulan terus udah kan, nggak benar-benar bisa stay gitu loh. Jadi, Iya betul. mungkin menurut Kecuali kalau mau gelap gulita ya maksudnya. jangan dong, nanti lu deportasi. Dideportasi. Bahaya ya. sih. Bahaya, kita Aduh. gitu ya mengajurkan ya. Iya. Jadi harus Iya. benar-benar pakai surat-surat yang Iya. formal. Iya, surat-surat yang sah lah ya. Sah, ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang memang mau kemari itu harus sudah tahu dulu tujuannya apa, baru betul. bisa belajar bahasanya itu di sini gitu, di sini gitu. Nah terus tadi nih lanjut ke yang tentang kerjaan. Oh ya, kerjaan. Nah untuk Back to topic. situasi, environment kerjanya tuh kayak gimana sih? Environment kerjanya itu, well sebenarnya culture Finland ini culture yang sangat unik ya. Mereka itu orang yang paling introvert ya, tertutup banget gitu, aku nggak bisa nih misalnya selama ini aku walaupun 6 tahun kerja di Finland ini, gue nggak pernah punya teman deket yang bisa curhat dari hati ke hati sama orang Finland gitu, karena kultur orang Finland itu yang bicara seperlunya gitu. Jadi ya kalau di kerjaannya kita bicara seperlunya, jadi kalau pas lagi jam kerja yang ngobrolin pekerjaan gitu, jadi langsung apa sih istilahnya kalau kerja jadi tepat To the point aja to the gitu. point gitu loh, gitu. Plok mereka juga nggak ada tending aling-aling gitu, nggak. Misalnya kalau kita kan culture timur ya, especially Indonesia itu kadang kita masih menjaga perasaan orang yang kita ajak ngomong. Nah kalau orang sini nggak, mereka langsung to the point, langsung walaupun itu kadang Nyakitin tapi ya itu culture mereka gitu. Jadi oke, jadinya kita juga jadi termotivasi gitu, jadi culture-nya kita jadi ikut dimanapun kita berpijakkan kaki ya, culture itu yang kita junjung ya gitu. Di mana Jadi, bumi dipijak di situ langit dijunjung. ya betul, itu maksud gua. Nah itu seperti gitu. Jadi yang gue suka karena setiap gue bangun tidur mau kerja itu kayak ada perasaan seneng. Beda kalau dulu kerja di Indonesia, di Jakarta ya, perasaan kayak males-malesan gitu. Aduh begini. Ntar belum ada dramanya, Nah, itu, ya kan, benar. di tempat kerja ya kan. Terus aduh pokoknya enak deh kerja di sini tuh. Gue ngerasain gue giat gitu, giat gitu. Jadi Bedanya motivasi segitu. ya? Motivasi gitu, karena setiap hari itu ada aja pelajaran baru buat gua gitu.
lebih sama sih, aku juga ngerasainnya kalau kerja di sini tuh nggak ada drama. Karena mereka terbuka banget orangnya, Iya kan, jujur. nggak ada drama kan? Iya, Iya, jadi benar. jujur kalau misalnya ada masalah apa, itu langsung diomongin pluk gitu loh. Mungkin memang nyakitin saat itu, tapi udah beres gitu. Nggak ada yang kayak Betul. ngomong di belakang kayak kalau di Nggak Indo ada. kan, ya tau lah ya gimana. Terus kayak, iya gimana ya? Pokoknya enak aja sih. Aku Enak, ngerasa jadinya enak. nggak aneh-aneh, nggak banyak pikiran. Pokoknya fokus ke kerjaan Fokus jadinya. ke kerjaan, jadi semuanya misalnya kita di kerjaan itu target kita A, B, C, D sampai F misalnya gitu ya. Ya nanti kita sampai kerjaan kita kelar itu sampai poin F itu kelar gitu loh. Iya, iya. Nah kadang kalau di Indonesia gue ngerasanya gue punya poin sampai A, B, C, D sampai C deh, nggak usah jauh-jauh sampai F sampai C. Kadang cuman A sama B doang baru kelar ya kan. Beli buat gitu ya kan Soalnya istilahnya. banyak sampingan ya kan, Oh, kalau banyak kita sampingan, ya. ngobrol dulu lah apa kan. Kalau di iya, sini betul. memang fokus banget sih Fokus. kerjaan. Di sini kita diajarin untuk bertanggung jawab gitu, terus fokus gitu. Kerjanya efektif ya jadi. Iya, terus juga kita juga bisa pesan libur misalnya. Aku mau off-nya itu hari apa gitu bisa. Gitu. Oh. Fleksibel. Oke, benar-benar fleksibel. Fleksibel. Terus working hours-nya juga misalnya gue mau libur seminggu dulu deh, nggak usah digaji, nggak apa-apa, itu juga bisa gitu. Jadi Iya. bener-bener life balance-nya itu the best in the world lah. Iya. Gitu Finlandia. Aku lihat di YouTube World Economic Forum kalau Finlandia itu nomor 1 dalam work life balance gitu. Iya. Karena yang orang tua juga dapat waktu untuk ngasuh anak, bapak sama ibu itu balance gitu. Jadi walaupun dia dapat libur untuk ngasuh anak itu mereka dapat gaji loh gitu. Terus habis itu juga belum lagi summer holiday, terus fall holiday, autumn holiday juga ada. Itu mereka digaji full. Iya. Gitu. Emang iya enak banget sih. Cuma memang perjuangannya untuk bisa sampai ke sini nih yang ribet. Betul. Memang sih kalau ya semuanya step by step ya. Kalau udah di sini sih tinggal ngikutin prosesnya aja gitu, pelan-pelan nanti bakalan Iya. ini kok gitu settle. Sip. Nah ini kakaknya juga punya YouTube nih. Oh, iya. Boleh kasih tahu nggak? Boleh YouTube aku Farelino Vlog ya, double R double L. Ya, ntar aku Farelino ya. Dan aku taruh di bawah. Iya, jangan lupa di follow juga. Kakaknya biasanya tentang kayak jalan-jalan sama Iya, kehidupan jalan-jalan lah ya. sama seputaran Helsinki lah ya gitu. Ada event-event seru di Helsinki apa, aku biasanya ikutan gitu sambil nge-vlog sekitaran gitu, Iya. sambil teman-teman. Iya. Sip. Kita mau lanjut dulu ya. Yap. Oke. Thank you. You look like a boy band. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan cek description boxnya untuk video-video aku yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, thank you.